Hai studio artis. Perilaku seksual termasuk dalam ranah privasi bagi kebanyakan orang. Namun, ada kalanya hal ini menjadi perhatian publik karena terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh para artis. Berikut ini adalah beberapa artis yang pernah diberitakan memiliki kelainan seksual. Berbagai alasan dikemukakan oleh setiap orang ketika memilih pengadilan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Mulai dari ketidakcocokan, isu pihak ketiga, hingga dugaan kelainan seksual. Contohnya adalah Atta Lariksyah yang disebut mengidap biseksual. Berikut ini kami telah merangkum deretan artis Indonesia yang diduga memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio artis. Gugatan cerai yang dilayangkan oleh Adila Jelita terhadap Indra Bekti memicu munculnya isu mengenai orientasi seksual Indra Bekti. Sebelumnya, publik dikejutkan dengan berita bahwa presenter kondang ini harus berurusan dengan kepolisian setelah dilaporkan oleh seorang pemuda bernama Lalu Galuh. Lalu Galuh melaporkan Indra Bekti atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi di kamar tidur. Dugaan ini diperkuat dengan beredarnya rekaman yang diklaim sebagai percakapan antara Indra dan Gigi. Percakapan yang berlangsung selama 12 menit itu berisi pertanyaan mengenai orientasi seksual Indra Bekti. Isu ini semakin diperkuat dengan kasus yang terjadi pada tahun 2015, ketika Indra Bekti tersandung skandal serupa dengan seorang pria bernama Gigi Arsanova. Gigi mengaku bahwa Indra Bekti mengajaknya untuk berhubungan seksual. Namun ia menolak karena tidak menyukai sesama jenis. Kabar perceraian Virgon dan sang istri, Inara Rusli, hingga saat ini masih terus bergulir di pengadilan agama. Fakta terbaru yang mengejutkan adalah dugaan bahwa Virgon mengalami kelainan seksual. Isu ini bermula ketika Inara menanggapi komentar negatif di akun Instagramnya. Salah satu netizen meminta Inara untuk introspeksi diri terkait penyebab perselingkuhan suaminya. Pernyataan tersebut tentu membuat Inara sakit hati, sehingga ia mengungkapkan bahwa suaminya memiliki kelainan seksual atau fetis. Mudah-mudahan kamu gak dapat pasangan yang punya mental illness dan fetis, ya? Tulis Inara dalam unggahan Instagram story-nya. Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kali ini, artis Rizal Gibran dilaporkan oleh istrinya karena melakukan KDRT dan perilaku seks menyimpang. Istri Rizal Gibran, Sarah, didampingi kuasa hukumnya, Tris Harjanto, melaporkan sang artis ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 Januari 2023. Sejak menikah, Sarah menjelaskan bahwa suaminya kerap meminta berhubungan intim dengan cara yang tidak lazim atau menyimpang. Permasalahan ini muncul pada Maret 2022, ketika Rizal Gibran sering meminta hubungan seksual yang membuat kliennya merasa keberatan. Klien kami merasa keberatan karena pelaku melakukan penyimpangan seksual, ujar Tris Harjanto. Meski tidak merinci penyimpangan tersebut, Sarah mengaku selalu berusaha menolak ajakan tersebut. Karena penolakan itu, Rizal Gibran lantas marah dan memukul istrinya. Saya dari awal pertama kali mendapatkan kekerasan seksual sudah menolak, tapi saya diancam dengan kekerasan verbal dan juga dipukul di tangan serta kaki, ungkap Sarah. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan Rizal Gibran yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Ketika Sarah berusaha menasihati suaminya, hal tersebut malah berujung pada pertengkaran. Kehidupan pribadi King Nassar turut menjadi perbincangan, terutama saat dirinya menikah dengan Musdalifah, seorang janda yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Pernikahan Nassar dan Musdalifah pun tidak bertahan lama. Setelah bercerai, kehidupan ranjang sang pedangdut kembali menjadi sorotan. Nassar mengaku pernah tidur dengan seorang nenek berusia 78 tahun. Hal ini terungkap saat dirinya berbincang dengan Nikita Mirzani. Hasrat seksual yang dimilikinya termasuk dalam kelainan seksual yang dikenal sebagai gerontofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap orang yang jauh lebih tua. Lebih lanjut, Nassar pun mengungkapkan bahwa ia memiliki alat bantu untuk memuaskan nafsunya pasca bercerai.
Meskipun sudah lama resmi bercerai, Tamara Blazinski masih menyimpan rasa sakit terhadap mantan suaminya, Teguh Rafli Pasha. Berdasarkan pengakuan seorang pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tamara menjadi korban perilaku seksual tidak wajar yang dilakukan oleh mantan suaminya. Tamara pun akhirnya berusaha mencari jalan keluar untuk membebaskan diri dari pernikahannya. Ia bahkan pernah bercerita kepada ibunya bahwa Teguh Rafli Pasha sering memaksanya untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, Tamara juga mengungkap bahwa mantan suaminya hanya bermalas-malasan dan menghamburkan uang, mengingat dirinya adalah artis yang kaya raya. Krishna Mukti sempat dituding memiliki penyimpangan seksual. Tuduhan ini semakin diperkuat oleh pernyataan mantan istrinya, Devi Nurmayanti. Devi mengaku bahwa selama berumah tangga, ia tidak pernah disentuh oleh Krishna Mukti. Menurut Devi, pernikahan mereka hanyalah tameng agar Krishna bisa memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Mendengar pernyataan tersebut, Krishna Mukti pun angkat bicara. Ia mengaku tidak berhubungan badan dengan Devi, karena saat itu Devi sudah hamil dengan pria lain. Ia juga menambahkan bahwa perubahan sikap Devi berbeda jauh dari yang ia kenal sebelumnya. Perceraian antara Atta Larik-Syah dan Tsania Marwa menggemparkan publik. Dalam persidangan, pihak Tsania menuding Atta Larik memiliki kelainan seksual. Tuduhan ini semakin diperkuat oleh kakak Tsania, yang mengungkap bahwa Atta Larik gemar menonton film porno dengan genre homoseksual. Mendapat tuduhan tersebut, kuasa hukum Atta Larik-Syah memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Presenter Vicky Prasetyo juga diduga memiliki kelainan seksual. Hal ini terungkap setelah ia membahas kehidupan ranjangnya dengan Dr. Boyke. Vicky mengaku sanggup berhubungan intim sebanyak 3 kali dalam sehari. Namun, Dr. Boyke menilai bahwa hal tersebut termasuk dalam penyimpangan seksual yang berbahaya dan sulit disembuhkan. Kalau sampai sehari 3 kali, menurut saya itu sudah tidak normal, ujar Dr. Boyke. Lebih lanjut, Dr. Boyke menyebut bahwa Vicky Prasetyo mengalami kelainan seksual yang disebut Don Juanisme. Namun, Vicky sendiri justru menyebut dirinya sebagai seorang gladiator di ranjang yang ingin membahagiakan istrinya.